Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang nanyain gitu ya pada waktu kita cerita, ngapain kok senang sih pindah-pindah masjid sampai setahun 3 bulan begitu, apa yang dicari? Nah, inilah cerita sedikit ya kalau aku cari ini pengalamannya. Kalau duniawi kita kejar nggak pernah habis-habisnya, tersendiwara dunia. Apapun bisa kita lakukan di dunia, untuk aja di dunia aja. Memang penuh cobaan sandiwara dunia itu, tapi tambah dunia kita kan nggak bisa juga kayak nanti kalau amal kita belum cukup ya. Nah oleh sebab itu ada ajakan bahwa hijrah di jalan Allah atau iktikaf itu menambah keyakinan kita kepada kekuasaan Allah dan rasa kasih sayang Allah, menambah rasa iman dan takwa kita kepada Allah. Apa kegiatan hari-hariannya ya, lumayan lah. Subuh kita dengerin, setelah sholat subuh ya, bayan subuh, ceramah. Kemudian istirahat jam 9 pagi kita taklim dan halaqah Al-Quran sampai jam setengah 12. Siap-siap mau mandi atau apa, sholat zuhur itu dengerin taklim zuhur. Istirahat, kadang muzakarah, diskusi hal tertentu, terus makan bersama, nikmati itu sederhana hiburannya. Nah terus sampai asar kita istirahat, jam 3 kita bangun lagi, siap sholat asar, dan habis asar kita dengan biasanya ada taklim gitu ya. Terus jam 5 nya jaulah dan takrir. Nah jaulah itu maksudnya berkunjung ke rumah seputar di mana kita iktikaf untuk bertemu dengan warga. Nah, kita berkenalan, ngajak mereka ke masjid, nikmat ya. Terus maghrib sama lagi, dengerin lagi bayan. Setelah dengerin bayan, ya kita duduk menunggu sampai isya. Nah saya itu taklim akhir. Setelah taklim akhir, biasa ada muzakarah juga. Lalu makan bersama. Udah jam 10 atau setengah 10 tidurlah sampai jam 3 subuh, bangun lagi nanti bisa sholat tasbih, sholat tahajud, sholat taubat, hajat, sholat nur, silakan sholat apa yang bisa kita lakukan tengah malam itu. Ternyata dialog kita yang Buya Ermas rasakan ketimbang kita sholat biasa 5 waktu rutin, ini agak lebih konsentrasi dan full power rasanya. Hati tenang, nggak ada yang dipikirkan. Nah itu kalau kita keluar jalan Allah atau itikaf tuh harus memang minta izin dulu sama keluarga, sama anak atau istri. Kalau musyawarahnya sudah selesai, berapa biaya yang harus kita bawa atau biaya yang kita tinggal, itu harus musyawarah dengan keluarga. Itu wajib hukum bagi seorang yang keluar di jalan Allah ya. Apa manfaat lainnya? Manfaat lainnya adalah untuk menambah cakrawala, di mana para rasul, sahabat rasul melakukan dakwah itu dengan cara itulah, mengembangkan Islam yang sesungguhnya ke seluruh negara akan dunia, bahkan sampai ke Indonesia ya. Nah kita tiru. Nah, kenapa kau pakai jenggot? Ya itu para sahabat dan Nabi pakai jenggot, kita sunnah aja istilahnya. Buya pun dulu anti jenggot. Ketemu dengan jemaah tabligh di Kanada tahun 93, ketemu di Amerika, ketemu di Jepang, Malaysia dan Singapura. Buya juga alergi lihat orang jenggot itu. Nah sekarang Buya pelihara jenggot dah hampir setahun lah. Ternyata enak juga pakai jenggot. Nah, jadi tujuan akhirnya kita islah diri, perbaiki diri, bukan perbaiki orang lain. Tapi sekarang ada tambahan untuk mengajak umat berbuat baik sampai kita islah diri, berdakwah. Insya Allah bila mana kita sadar akan surat wal asri, demi masa manusia merugi kecuali mereka-mereka innal insana lafil khusri
illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang mendapat hidayah dan mendapat petunjuk mengajak orang lain berbuat baik dengan sabar, maka surga jawabannya. Itu surat Al-Asr. Kemudian ada surat Yasin yang penting kita hadiahkan kepada diri sendiri. Kalau bisa setiap hari satu kali, sekurangnya sekali seminggu, dan sebulan sekali atau setahun sekali kita hadiahkan Al-Fatihah surat Yasin. Sebelumnya kita hadiahkan surat Al-Fatihah dulu. Lalu mengiringkan surat Al-Fatihah kepada semua usul. Sorry, sakit semangat jadi batuk. Menginginkan surat Al-Fatihah kepada Nabi Allah, keturunan beliau, putra beliau, sahabat beliau, kemudian 25 Nabi, kemudian para wali Allah, dan kepada malaikat yang 4. Kita hadiahkan Al-Fatihah terus ke orang tua, pada pasangan hidup kita, anak-anak, cucu, orang yang kita sayangin. Jadi kita tutup dengan hadiah Al-Fatihah kepada diri sendiri. Nah, biasakan tawasul atau doa ini, insya Allah kita akan bertambah ilmu agamanya, bertambah mantap, keimanan keyakinan bertambah mantap. Itulah hikmah bagi seorang buya ikut hijrah jalan Allah. Semoga teman-teman tertarik melaksanakan hijrah jalan Allah supaya kita masuk surga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.